Ora kok wargane miskin. 80%. Oke, kita santai ya Pak ini Pak. Sebenarnya strategi pengelolaan destinasi wisata secara profesional itu sudah direncanakan dan mungkin teman-teman sudah dilakukan. Cuma kadang ada yang tercatat, ada yang tidak. Jadi sama penyusunan rencana. Rencana itu mungkin dari kelurahan ada master plan, tapi dari teman-teman pengelola juga ada perencanaan, target pembangunan, target wisatawan datang, peningkatan kapasitas itu juga harus direncanakan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Ini jelas kalau teman-teman bisa wisata, kalau mikir ke infrastruktur sudah bisa. Itu harus rencana mungkin dari kelurahan atau dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk akses, karena akses ke hasil itu jalannya sudah tinggi. Setelah itu perlu ada pembenahan. Monggo silakan atur aja karena itu akses utama ke sana. Jalan cuma satu itu nanti benar-benar nggak bisa dilewati bisnya harus parkir di kelurahan, harus ditransit ke sana. Itu selanjutnya pemasaran yang efektif. Jadi merancang kampanye pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan dengan tujuan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kunjungan berdestinasi. Karena destinasi di Bukirsari banyak dan memang baru viral, baru rame, banyak. Itu pakai dalu-dalu ini kan. PIP-nya pun saya tuh. Wah. Balik modal dari Pak. Ada aturan itu. Jangan Terus kurang menenggak keplok-keplok. Yang penting masyarakat ekonominya terangkat ya. Oh, terangkat ya. Gitu. Jadi Jadi muka. ya. Kalau tadi Pak Cari menyampaikan ingin seperti sosok, ya nanti silahkan teman-teman sosok Bulani, Pak Jadis Pak sama Mas Rudi Cili itu juga dekat. Nah, proses yang dilakukan tidak sebentar, mereka berproses panjang, parkir dulu, parkir masih belum, tapi waktunya ada yang parkir. Sampai sekarang itu ada tiket masuknya, dan di sana sponsor-sponsor itu banyak, dan posisi di sini itu sebenarnya juga menarik karena wilayahnya itu bisa dikembangkan lagi ya Pak, diperluas itu bisa ya. Bisa. Karena Masih luas tuh. bisnya luar biasa. Monggo. Rencana. Dan selanjutnya menciptakan keuntungan melalui pengelolaan destinasi wisata. Yang pertama diversifikasi pendapatan. Jadi pengelolaan destinasi yang bisa yang baik, masyarakat dapat menciptakan sumber pendapatan baru. Jadi sumber pendapatan baru. Dan kami berharap dengan adanya BUMDes semua nanti bisa bekerja sama. BUMDes bisa menjualkan paket-paket yang ada di destinasi maupun desa wisata. Jangan sampai ketika ada BUMDes nanti BUMDes bikin kegiatan sendiri, wisata sendiri di luar yang sudah berjalan untuk menyaingi yang sudah ada. Bagus Ya. Malah bagus persaingan. Jadi Mesti menabungkan. karena teman-teman di wisata berharap teman-teman Lagi modal. di wisata berharap dengan adanya BUMDes itu adalah mitra, dan nanti sistem pemasarannya itu akan lebih luas lagi. Karena BUMDes ada anggaran untuk pemasaran dan desa wisata anggarannya terbatas dari sisa-sisa kegiatan kunjungan. Wonten ing Bukirsari sisa kunjungan itu dilumpukke ya Pak. Saya nggak tahu ini sisa kunjungan itu dilumpukke atau sing tugas sopo hidung, kan saya nggak tahu. Ini cuma jadi mungkin nanti bisa diperjelas oleh Pak Muhtarom. Ya kita juga tahu. Itu jadi memang kegiatan wisata itu harapannya nantinya bisa menjadi pekerjaan pokok sebagian warga masyarakat kita, terutama yang dia sudah bekerja tapi tidak
mempunyai kompetensi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan desa wisata. Semoga nanti ada pelatihan, ada pendampingan untuk bisa meningkatkan kemampuan dan membuka gambaran pemikiran teman-teman yang ada di desa untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, perluasan lapangan pekerjaan. Itu jelas, nanti kalau seperti Potorono udah berapa? 67 Pak? 76 luar biasa, 76 orang yang terlibat di kegiatan BUDES. Saya pun di desa wisata, khususnya di Tebet, kita yang terlibat banyak. Tapi kalau di desa wisata kita tidak ada gaji Pak, tidak ada gaji bulanan. Kita hanya upah ketika dia memandu. Kalau di tempat saya pemandu itu ada 41, yang ngajari batik ada 80 orang. Ya, terus ada kelompok PKK yang dia ketika ada orderan kuliner yang dia bikin. Jadi ketika ada kunjungan misalkan 200 pengunjung nanti ada makan siang, itu kita bisa melibatkan sekitar 30 orang dalam kegiatan itu. Jadi dan kita sistemnya juga rollingan, urutan gantian, sehingga ada apa ya, semua bisa menikmati. Itu nek kelewatan kita di WA, aku urun mas kalau kok udah, karena kita basis pengurutannya itu dari RT. Jadi rumahnya sebelah kok kidul diurut alon-alon. Anek sih kene iki kidul ki urung, sik ulon kok wis ana. Nah, nanti yang kidul itu akan protes. Karena ada grupnya juga itu. Selanjutnya peningkatan kualitas hidup. Jadi dengan adanya pengembangan desa wisata yang jelas meningkatkan ekonomi masyarakat dan penataan wilayah itu jelas ada. Jadi kita juga menata wilayah, ketika ada orang datang itu ya menarik orang. Walaupun musimnya sekarang itu kemarau panjang, ya bicaranya ben tetap hijau, seger kan, harus disiram dan dirawat. Itu selanjutnya memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan destinasi wisata. Yang pertama adalah kolaborasi. Sebenarnya sama, kolaborasi yang saling menguntungkan. Nek kolaborasi sing siji untung, sing siji rugi lah. Gitu. Gemah. Nah, gitu. Jadi Rasudi. ya. Kolaborasi harus saling menguntungkan. Itu sudah disampaikan banyak oleh Pak Tadi. Itu sama saja. Jadi aktif itu ya sama-sama aktif. Nek sisi pasif di aktif, yo sing aktif mungkin hasilnya lebih banyak, sing sini pasif juga lebih sedikit, itu tidak masalah. Jadi adil itu dari yang mesti podo. Ya. Adil itu tidak harus sama. Nah, aku sing bawa tamu aku, sing ngurusi si misalkan pemandu, ya mungkin aku dapat hasil yang lebih itu wajar, karena kita yang berusaha untuk memasarkan hal tersebut. Jadi itu bunyinya adil itu tidak harus sama. Yang kedua, ini pemberdayaan perempuan. Oh, berarti yang terlibat di Bukit Sari berapa Pak yang ngajari di Basiku Pak? Berapa ribu? 85. Kalau di sini kemarin mendapat memori pembatik di desa wisata terbanyak. Ya. Itu semuanya terlibat atau sebagian Pak? Sebagian. Berapa Itu yang masuk kelompok. yang terlibat di pelatihan yang ngajari itu sekitar berapa ratus? Ya kalau semua bisa 200. Cuma itu kan nanti kan diserahkan ke kelompok masing-masing. Misalnya besok pagi itu suruh ngirim 5 orang per kelompok itu. Jadi penggilirannya terserah kelompok ini. Berarti yang pengelola minta nanti dari kelompok A 5 orang, Mengirimkan 5 orang. nanti yang nguruti per kelompok itu. Iya. Jadi memang pemberdayaan perempuan itu perlu. Nah, kita bisa memberdayakan perempuan banyak, itu biasanya banyak plus. Selanjutnya pelestarian budaya lokal. Nah ini budaya-budaya yang ada di sini itu tetap harus diangkat. Kemarin ada banyak setelah DWI pertanyaan kegiatan budaya apa saja yang ada di sini. Nah itu monggo nanti dibikin pakai kegiatannya. Kalau saya di Krebet, ono-one opo tak dol kabeh.
misalnya onone dadilan kedua, onone kelompok tari ya ngajari tari ya jual. Jadi semuanya kita jual. Ngasih paket kita itu biasanya kecil, tapi ada yang gede juga ada. Jadi semua potensi itu bisa dijual. Nek ngajari tari teng omah niku, nah ciri-ciri itu bayarin 5.000 10.000 dong ya. Nah, kita kalau jual paket belajar nari itu paling kan 40.000 2 jam. 2 jam. Nek itu minimal 20 orang bayarin 40.000. Tapi nek jumlah 100 harganya mungkin akan berkurang. Semakin banyak pengunjung semakin bisa mengurangi harga, biasanya seperti itu. Karena mungkin nari wong 100 dibagi 2 kelompok sing ngajari wong 3 penampung. Dan sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti itu sing tunane oke. Sing penggunaan saya ini guyu nih. Niki iki Mas Ari. Bisa belajar nih. Rambut ngedrani nesu. Wajar. Nari rabi kok Nari rabi. Wah, boten mantan ya niku. Melu-melu. Dari mengen dibet. Selanjutnya menika peran teknologi dalam pengelolaan destinasi liburan ya. Kita harus kolaborasi juga sama Karang Taruna karena Karang Taruna itu dari segi digitalisasi mereka lebih kuat dan lebih paham. Kemudian saat ini TikTok, Instagram itu walaupun kita tahu ya, TikTok kan jamin delok video. Nah, tapi kalau anak muda kan bisa memanfaatkan posting-posting dari segala kegiatan. Ini pertama dari masalah konten. Sami Pak. Ada pelajaran data, ada pengembangan aplikasi. Selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Ini tujuan pengembangan desa wisata ini paling utama. Jangan meningkatkan kesejahteraan melalui pariwisata cuma untuk individual, itu kurang pas. Jadi kalau kita ya boleh kita sebagai pengurus atau pengelola yang itu mengurusi dan memang yang megang, kita berhak untuk kita sejahtera dulu baru kita juga mensejahterakan orang lain. Kita harus memikirkan diri kita dulu. Nek wis sejahtera iki mesti mikir ke wong liya niku akan lebih enteng. Ya. Nek harus sejahtera mikir ke wong liya. Mumet. Oh, nek ngopeni wong liya kan. Wah, niku beda niku, Pak. Itu jadi Berarti ku pengen lurus ya. Ya iya. Ini manfaat pariwisata bagi perekonomian lokal. Waktu ini pun jenengan dol jenengan ngerti Pak. Gawe Dereng Pak. Juara payu, Pak. Tapi udah boten sakit kok jujur mawon. Menek. Bingung kok mendekor iki. Menek iso. Ini menjadi salah satu paket yang sangat menarik. Kirim berdua. Menek itu kan. Di dalam ini bayar 30.000 yang dicepak Alexander Kalau jiran kirim. Jadi jangan kita berpandangan wah iki ra payu. Karena jenengan pun menikmati wong teko teng Mukir Sari muajaban wis tidak. Nggih, Pak. Iya. Pun gumoh ya. Ora apa-apa. Gua nama Pak niki. Kalau kita bertasawuf ini. Kalau guyon ya Pak. Iya. Kalau mah Ini kok sih pengguna wajan lu. Intinya ini Pak, pariwisata harus berkelanjutan. Oh, betul. Jadi pariwisata harus berkelanjutan. Kita menjaga kelestarian lingkungan. Itu yang harus kita lakukan karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Kalau peluangnya banyak, sebenarnya lokasi kunjungan itu wonten sing sok teko bawa kaos didol mboten. dereng. Wah, Mana kok? Tapi kok ngadol niku? Waduh. Mau pengamen on. Iya. Kalau saya di sini bisa bikin kerajinan apa didol niku. Nah, ada orang minta space misalnya pasang tenda kecil nanti bukdes bisa jualan atau yang mau bukdes bisa jualan aneka souvenir kotak-kotak nama-nama nih kok 10.000 itu kuing 3.000 diberi belak tuh kan baru biasanya mau baik
Nek mboten nonton nang kula lho kebetulan to niki. Ayo, nyewa lapak beres ya. Jadi jualan otok-otok, jualan mainan anak-anak itu kalau yang balik nanti anak-anak SD, SMP, wah itu pasti luar biasa. Saya itu paling seneng kalau kunjungan itu malah SD. Nah SD itu dibawani uang 10.000, 20.000. Nah, saya mau belikan ibu, mau belikan ayah, mau belikan teman, gantungan kunci, itu jadi SMP sama SMA itu tidak usah diharapkan dia akan beli itu. Jadi mungkin tak mau taruh kali ini kita itu kapan ya, jadi wah itu pasar yang luar biasa. Tak coba ya Pak. Apa lu? Nyoba lagi. Gak apa, pokoknya ini Rusuk apa ini apa menangkap peluang. Peluang yang bisnis nganu. Rusuk. Oleh itu tolong ya, udah 10.000 namanya kok. Iya. SD ini SD masanya merono to. Kayak 1.000 ngono 1.000 kan 7.000 kilo. Wah, weh. Gak apa-apa ini plus story jelas latihan. Oh siap. Mau japri wae. Oh siap. Bisa diomongin itu. Oh gitu. Dadangnya tuh. Contohnya mata kakak. Nih selain itu juga petualangan. Kemarin banyak nih pertanyaan ada explore mungkin tadi ya. Selama ini kan itu batik. Iya, Pak. Bisa diekspor mungkin sehari. Belajar keliling ke Makam juga bisa. Wisata, religi. Cok itu makan. Kalau pariwisata budaya ya kegiatan kesenian itu. Nah ini terus dampaknya ada negatif ada positif itu harus kita tanggulangi. Saya yakin di setiap kegiatan di wisata maupun bumdes itu pasti ada yang pro dan kontra, itu tidak bisa kita pungkiri. Orang sing seneng, orang sing ora. Ya itu Untuk bagian alam. dari proses dan Kon bayi. semuanya harus kita sikapi. Ora ono kuwi ra dadi. Ya, gitu. Itu harus hubungan itu saya harus ya. kita sikapi. Terus saya maju. Saya maju. Boneng jemput. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan terkait dengan pembahasan pariwisata. Saya tidak cerita banyak tentang Kudu enak. wisata itu apa pengertiannya, tapi kita obrolan tentang pengembangan yang bisa dilakukan di sini, peluang-peluang yang bisa kita tangkap itu banyak. Banyak tanya Mas Andi, jadi lakok biasanya Mas, ada warung, terus kan rumah yang ada di lokasi kegiatan wisata itu sangat banyak sekali. Dan bumdes itu sih tahu ono modal nih, dari bang masyarakat yang tidak mengurusi wisata biasanya modalnya pas-pasan. Supaya sing Mas Jasri ya kebetulan ya aneh gitu loh Pak Jasri. Kebetulan Pak. Kita harus cari peluang sendiri. Pokoknya mungkin samping-sampingan sendiri. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf terkait dengan diskusi tentang pengembangan pariwisata yang ada di Budiasari khususnya. Semoga nanti semua lapisan masyarakat bisa terlibat dan orang yang tidak terlibat pun nanti akan mendapatkan manfaat dari kegiatan wisata. Mungkin dengan sisa kas yang itu dibagi untuk pembangunan wilayah di RT ataupun di perbukuan yang itu bisa membantu mengurangi urunan warga. Biasanya nih orang pergi dusun itu kan urunan, jadi bisa urunan yang gede bisa wisata kan luar biasa. Image di masyarakat akan lebih kuat. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Agus yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya yaitu diskusi bersama dan tanya jawab pada Bapak Ibu yang mau bertanya pada narasumber. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama ke Pak Sutardi berkaitan dengan fungsi bumdes dan manfaat yang diharuskan untuk
mensejahterakan masyarakat, bagaimana sistem atau teknisnya bisa biar BUMDes ini bisa merangkul dari beberapa destinasi wisata yang ada, terutama di Bukit Sari Pak, karena kita memang fokusnya ke Bukit Sari. Karena selama ini memang justru kalau saya sendiri belum begitu punya background pariwisata, ya sedikit saja karena dulu juga cuma driver pariwisata Pak, malah jadi driver lokal ini pengunjung lokal, hanya cuma city tour gitu Pak. Nah ini bagaimana kooperasi kita dengan beberapa wisata yang karena wisata di Bukit Sari ini yang saya lihat juga mereka bergerak sendiri-sendiri Pak. Dan kita juga lahirin juga terakhir, hasilnya baru anak baru tapi kita sudah selesai. Nah ini bagaimana seperti itu untuk mengakomodir atau kolaborasi seperti apa yang pas untuk biar kita itu sama-sama jalan. Yang kedua pertanyaannya kepada Mas Agus, ya. Ini tentu menjadi pencerahan bagi kita semua ya Pak ya. Memang saya berharap ini bisa paling tidak menambah wawasan kita tentang desa wisata. Nah nantinya kalau desa wisata seperti itu, kalau dibilang di ruang balap itu bagaimana dengan tentu di situ kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada labanya toh Pak. Jadi bagaimana kalau misalnya seperti itu tuh manajemen dari keuangan dari desa wisata tersebut. Karena gini Pak, jadi memang di sini ada beberapa desa wisata yang jalan dan tidak jalan Pak, atau mungkin baru start lah, dibilang nggak jalan sudah tapi start. Saya bukan apa, tapi paling tidak bagaimana